Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, untuk mata kuliah Big Data, saya akan coba sampaikan beberapa hal ya, terutama terkait dengan agenda kita di pertemuan yang pekan kelima ya, di mana kita sudah sampai di minggu kelima. Kita akan membahas tentang data cleansing yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, cuman belum terlalu detail ya. Jadi em, data cleansing ini kita lakukan untuk membersihkan data ya, namanya juga data cleansing ya. Jadi membersihkan data dari dataset yang kita miliki. Semisal kita memiliki data kosong ya, kemudian beberapa hal yang lainnya. Cuman kita fokusnya di hari ini terkait dengan data kosong, kemudian bagaimana menginput data kosong tersebut. Jadi seperti yang rekan-rekan lihat di sini, jadi ada halaman Google Colab ya. Nah, datasetnya yang kita gunakan itu menggunakan dataset eh, Titanic ya. Jadi nanti akan saya share dataset eh, Titanic ini. Kemudian langkah yang akan kita lakukan yaitu yang pertama kita import terlebih dahulu library Pandas, kemudian library NumPy. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di kelas ya, Pandas ini digunakan untuk data frame, kemudian eh, NumPy ini digunakan untuk perhitungan matematika. Ya, jadi eh, dataset Titanic ini berisi data survivor dari eh, Titanic ya, kapal Titanic yang dulu barangkali sudah difilmkan, kemudian legend gitu ya. Jadi di dalam tahapan ini kita ingin membuat model dari data survivor Titanic ini, sehingga dalam proses ini kita akan melihat beberapa transformasi data, misalkan data numerik, kemudian membuang kolom yang tidak penting dan lain-lain. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu meload datanya ya. Jadi kita simpan ke dalam sebuah data frame ya. Kita load dataset dari Titanic tersebut. Yang pertama kita lakukan, kita akan melihat seperti apa data yang kita miliki dengan menggunakan df head ini. Jadi kita akan melihat 5 data awal ya dari dataset yang kita miliki. Dari data ini kita dapat melihat kolom-kolomnya ya. Yang pertama yaitu terkait dengan passenger ID. Jadi kolom ini kolom yang berisi ID dari setiap penumpang. Nah, untuk kebutuhan misalkan machine learning, kolom ID ini biasanya tidak terlalu digunakan ya, atau tidak memiliki korelasi apapun dengan kolom yang lainnya. Sehingga pada akhirnya nanti kita bisa buang untuk passenger ID ini. Kemudian uh, survived ya, di kolom berikutnya itu kolom terkait dengan output fitur yang akan menjadi target yang ini kita prediksi ya. Jadi nilai 1 berarti penumpang itu selamat ya. Kemudian 0 itu tidak selamat. Kemudian ada P class ya. Jadi ini kelas dari penumpang. Jadi memiliki nilai 1, 2, dan 3. Kemudian ada name. Jadi nama dari tiap penumpang. Karena nama ini dari tiap orang itu tentunya berbeda dan tidak memiliki korelasi dengan yang survive ya. Artinya dia selamat atau tidak, maka kolom ini nanti kita juga dapat buang. Kemudian kolom berikutnya yaitu sex, jumlah jenis kelamin terdiri dari male dan female, kemudian SIP SP ya atau jumlah sibling and spouse dari tiap penumpang, kemudian parts itu jumlah dari parent and children, kemudian tiket adalah nomor tiket penumpang, kemudian fare harga tiket penumpang, kabin adalah nomor atau kabin penumpang, kemudian yang terakhir itu embark
embarked ya, adalah lokasi keberangkatan penumpang. Di sini embarked ini ada C untuk Cherbourg, kemudian Q untuk Queenstown, kemudian S untuk Southampton. Jadi lokasi keberangkatan dari kapal Titanic ini di pelabuhan awal. Kemudian langkah yang pertama kita lakukan ya, setelah kita melihat dataset yang kita miliki, yaitu kita akan melakukan pengecekan nilai kosong pada setiap kolom. Kita menggunakan df.isna, kemudian kita jumlahkan berapa jumlah kolom atau nilai kosong yang ada di masing-masing kolom. Setelah kita cek di sini ya, jadi ada beberapa yang tidak ada nilai kosongnya, kemudian ada 3 kolom ya, yaitu H, kemudian kabin, dan kemudian embark yang memiliki nilai kosong. Nah, untuk melihat nilai kosong secara spesifik, kita bisa melihat menggunakan null kolom ya, karena di situ ada 3 kolom, yaitu H, kemudian kabin, dan embark. Maka kita bisa tentukan 3 kolom ini. Kemudian kita simpan ke dalam data frame ya, null columns-nya. Nah, di sini akan terlihat gitu ya, dari 3 kolom tersebut ya, di baris berapa yang memiliki nilai kosong. Misalkan H ya ada di baris kelima ya. Kemudian di baris ke-888 untuk kabin, di baris ke-0, kedua, dan seterusnya. Embark ini kalau kita lihat dari tampilan sekilas tidak terlalu terlihat ya di sini ya. Nah, kemudian langkah berikutnya ya, untuk bisa mengisi nilai kosong ya. Jadi di H ini kan ada 177 nilai kosong ya. Bagaimana caranya? Nah, ada banyak hal ya, tergantung dari distribusi datanya. Untuk materi distribusi kita akan coba sampaikan di lain kesempatan. Jadi untuk mengisi nilai H, kita akan isi dengan nilai rata-rata ya. Jadi dari semua penumpang itu kan ada umur mulai dari yang paling kecil sampai yang paling muda sampai yang paling tua, maka kita akan ngambil nilai median atau nilai rata-rata ya dari age tersebut. Maka kita bisa gunakan age median, kemudian kita simpan di dalam data frame age, kemudian nilai mediannya. Nah, setelah kita simpan ya, kemudian kita buat variabel untuk menyimpan null indeksnya ya. Setelah itu kita alokasikan ke dalam kolom age, kemudian kita cek lagi di kolom age tersebut apakah masih ada nilai kosong atau tidak. Jadi yang pertama kita simpan tersebut terlebih dahulu. Age ini menggunakan nilai median, kemudian kita isikan nilai kosong yang ada di kolom age ini dengan nilai median tadi, kemudian kita alokasikan ya. Sehingga ketika kita cek kembali di sini age ini sudah kosong nilainya ya. Kemudian bagaimana untuk 2 kolom sisanya ya. Setelah age kemudian ada kabin, kemudian ada embark. Ini untuk kasus 2 ini ya, kabin sama embarked. Ini ada beberapa pendekatan. Yang pertama, kita bisa menghapus kolom yang memiliki banyak nilai yang kosong misalkan. Atau kita bisa hapus baris yang memiliki nilai kosong. Atau kita bisa membuat asumsi dengan mengisikan nilai yang paling banyak muncul, misalkan pakai nilai modus ya. Atau kita perlu melakukan riset lebih lanjut mengenai data yang kosong. Nah,
Kebetulan untuk kabin ini data yang kosong ada 600 sekian ya, 687. Nah, atau lebih dari 650 data kosong. Padahal di dalam baris data yang kita miliki di dataset Titanic ini ada sekitar 890, yang berarti sekitar 73% itu kosong datanya ya. Data yang kita miliki itu kosong ya. Nah, tentunya butuh usaha yang lebih ya untuk bisa mengisikan data kosong tersebut di kolom kabin. Tentunya ini juga akan memakan waktu yang sangat banyak. Sehingga kita bisa berasumsi sementara bahwa tadi ya, data kosongnya lebih dari 650, tepatnya 687. Kemudian itu lebih dari 73%. Kemudian kita butuh waktu tersendiri untuk bisa mengisikan data kosong tersebut ya, menggunakan metode apa. Sehingga untuk kasus ini lebih baik untuk kabin ini kita hapus saja ya. Jadi kita gunakan drop dari kolom kabin di sini ya. Kemudian setelah di drop kabinnya kita cek kembali untuk data frame-nya. Sehingga kolom kabin ini akan terhapus ya. Kemudian untuk data yang embark tadi ya, embarked ya, yang ini atau lokasi kenaikan penumpang ini di mana? Karena data kosongnya hanya ada 2 saja di sini ya. Maka ini cukup aman untuk kita isikan ya. Ya, kita asumsikan untuk data kosong atau 2 data kosong ini kita isi dengan data yang paling banyak ya. Misalkan antara S, Q sama C ini mana yang kita paling banyak datanya. Nah, kita cek terlebih dahulu di sini ya. Value-nya konnya ya. Ternyata di embarked ini orang paling banyak naik itu di wilayah eh, Southampton atau S ya, dengan jumlah 644. Maka kita bisa isi 2 data kosong ini dengan S. Jadi kita isi menggunakan fill NA ya, menggunakan S di sini. Sehingga data kosong tadi kita isi menjadi S ya. Nah, dari sini kita cek lagi data frame-nya ya, atau tabelnya. Ternyata data kosongnya sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Nah, langkah berikutnya kita lakukan yaitu manipulasi data pada kolom. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ada 2 kolom yang tidak terlalu berguna ya, terutama untuk tadi ya, passenger ID sama tiket ya. Kenapa tidak berguna? Karena memang passenger ID ini tidak terlalu, kalau misalkan kita buat korelasinya juga tidak terlalu penting ya, passenger dan tiket. Maka passenger dan tiket ini kita hapus ya. Jadi passenger sama tiket ini sebenarnya hanya sebagai identifier untuk tiap penumpang, sehingga tidak memiliki pengaruh yang besar apakah seseorang atau penumpang ini selamat atau tidak. Maka 2 kolom ini kita bisa hapus ya. Kita hapus passenger ID sama tiket. Ya. Kemudian, nah dari kolom yang kita tadi amati ada data yang masih kategori ya, sifatnya kategori. Misalkan untuk seks di sini ada male dan female ya. Jadi kategori ya. Kemudian ada embarked ini ya, S, C sama Q. Nah, untuk machine learning ya, terutama kita misalkan menggunakan linear regression, data kategori ini tidak bisa kita gunakan, tidak bisa kita eksekusi atau tidak bisa kita olah. Maka kita harus konversikan data kategori ini menjadi data numerik ya. Misalkan kita ubah untuk seks ini, male itu 0, kemudian female itu 1. Sehingga kita bisa replace ya. Ya,
seksnya tadi female dan male karena sifatnya kategori, kemudian kita rubah menjadi numerik ya. Male 0, female 1. Begitu juga dengan yang embarked ya. Jadi untuk S itu kita isi 0, C itu kita isi 1, Q itu kita isi 2. Sehingga nanti berubah datanya di sini ya. Nah, oke, nah sampai sejauh ini kita sebenarnya sudah melakukan pembersihan data yang cukup banyak ya. Namun tentunya tidak sampai situ saja ya. Di langkah EDA atau Exploratory Data Analysis terutama untuk data cleansing ini untuk kolom-kolom yang dirasa tidak penting ya kita gunakan itu bisa kita hapus. Kemudian ada data kosong ya kita bisa isikan sehingga proses berikutnya bisa kita lakukan. Jadi sejauh ini untuk kasus data kosongnya sudah bisa kita atasi ya dengan mengisikan nilai kemudian kita menghapus kolom karena memang jumlah data kosongnya itu banyak ya. Jadi yang perlu kita perhatikan di analisis ini kita melihat distribusi data dari kolom yang kita miliki. Kemudian interaksi antar variabelnya ya, antar kolomnya itu bagaimana. Kemudian bagaimana variabel atau kolom tadi itu dapat mempengaruhi variabel yang lain atau variabel target istilahnya. Nah, kalau sudah selesai, langkah berikutnya kita lakukan atau menyimpan data Titanic tadi yang sudah kita clean ke dalam file CSV. Misalkan saya simpan menjadi file test.csv. Oke, rekan-rekan, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.